Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita ketemu lagi ya anak-anak ya. Untuk pagi ini kita akan belajar pelajaran mahfudhot ya. Mahfudhot ini di kelas 7 kemarin juga sudah ada pelajaran mahfudhot. Nanti Ustadz juga di sini masih ngajar mahfudhot juga di kelas 8. Nanti untuk kitabnya semuanya akan dapat juga. Kalau yang kemarin di kelas 1 itu berbahasa Indonesia, kalau di kelas 8 nanti juga sudah berganti dengan bahasa Arab. Nanti untuk penjelasannya masih kita campur jadi awal, masih sedikit kita campur dengan bahasa Indonesia. Tapi nanti ketika sudah beberapa judul, beberapa pertemuan, nanti akan dibanyakin menjelaskan menggunakan bahasa Arab seperti itu. Untuk menyingkat waktu, mari kita buka pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung kita masuk ke judul pertama ya. Judul pertama nanti di kitab kalian akan menemukan mahfudhot ya di sini. Oke, judulnya adalah Al-Hassu 'ala Ta'allumi. Al-Hassu 'ala Ta'allumi. Baik. Langsung saja kita mulai menjelaskan. Silahkan disimak dengan baik-baik ya. Jika nanti perlu ada yang dicatat, silahkan dicatat. Al-Hassu, jadi al-hassu di sini artinya adalah al-amru. Al-amru ya, al-hassu artinya al-amru, yaitu anjuran atau perintah ala ta'alumi, untuk menuntut ilmu ya, anjuran untuk menuntut ilmu. Jadi di mahfudhot yang pertama ini kita akan membahas tentang keutamaan ilmu, maka di sini perintahnya adalah anjuran untuk menuntut ilmu. Baik, anak-anak juga bisa sambil membaca ya tulisan yang ada di layar seperti itu. Al-alimu kabirun wa in kana hadasan. Al-alimu, orang yang berilmu. Al-alim itu adalah artinya orang yang berilmu. Kabirun itu besar ya, orang berilmu itu besar. Wa in kana, walaupun umurnya orang yang berilmu itu hadasan, masih muda. Jadi seorang yang berilmu itu kabirun. Kabir di sini artinya adalah bukan besar tapi dihormati. Ya. Orang berilmu itu dihormati, dibesarkan meskipun usianya masih muda. Jadi anak itu, pemuda itu dihormati, dibesarkan, dimuliakan itu karena ilmunya. Ya, maka keutamaan ilmu itu luar biasa sekali ya. Orang muda tapi berilmu itu akan dihormati karena ilmunya. Kemudian wal jahilu, sedangkan orang bodoh. Wal jahilu ya, kita udah sering dengar ya, jahilun. Sedangkan orang bodoh itu shogirun, kecil ya. Sedangkan orang bodoh itu kecil. Wa in kana, meskipun usianya, meskipun umurnya, syekhon, sudah tua. Jadi di sini kebalikannya hadasan dan syekhon. Tadi orang berilmu itu dihormati meskipun usianya masih muda, tetapi di sini kebalikannya, orang bodoh itu, sedangkan orang bodoh itu shogirun, kecil, wa in kana syekhon, meskipun usianya sudah tua. Inilah ilmu itu memuliakan seorang ya. Meskipun orang itu sudah tua, sudah sepuh, tapi dia dari segi keilmuan itu kurang, maka dia kurang dihormati juga. Seperti itu ya. Jadi keutamaan ilmu luar biasa, bisa memuliakan seorang, bisa membuat orang itu dihormati. Jadi dari dua bait ini tentunya kita bisa melihat bahwa lebih utama yang mana,
ya kan? Tentunya jelas lebih utama seorang pemuda yang berilmu daripada kemudian orang jahil, orang tua yang tidak berilmu. Maka kesempatan muda ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk sebanyak-banyaknya mencari ilmu. Ilmu apa saja? Bisa jadi ilmu itu sekarang belum kita rasakan manfaatnya, belum berguna bagi kita saat ini, tapi kita yakin bahwa ilmu yang kita cari saat ini insya Allah di kemudian hari akan bermanfaat. Seperti itu. Kemudian ta'alam ini adalah perintah ya. Belajarlah. Ta'alam, belajarlah. Falaisal mar'u, maka tidak ada seorang yuladu aliman yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Kenapa kita harus belajar di sini? Kenapa kita harus menuntut ilmu di sini? Karena di sini dikatakan falaisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang yang dilahirkan itu dalam keadaan berilmu. Bayi yang dilahirkan itu tidak bawa ilmu. Ibarat kertas putih yang belum ternodai. Ya, maka kita harus belajar dan belajar itu tidak ada batasnya. Di kelas 1 kemarin sudah kita bahas bahwa mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Hanya kematian yang menghentikan seorang untuk menuntut ilmu. Walaysa ahu ilmin kaman huwa jahilun. Apa yang dimaksud di situ? Dan tidaklah sama orang berilmu dengan orang bodoh. Ya, walaysa ahu ilmin, dan tidaklah sama orang berilmu, orang bodoh. Jelas. Bicaranya orang berilmu itu beda dengan orang yang tidak berilmu. Akhlaknya orang yang berilmu itu beda dengan orang yang tidak berilmu. Ya, maka di situ selain kita harus belajar, kenapa kita harus belajar? Karena pertama tadi di sini dikatakan bahwa orang lahir itu tidak berilmu, tidak mau ilmu. Kemudian tidak sama antara orang berilmu dan orang bodoh. Ya, orang itu akan nampak bahwa dia itu berilmu atau bodoh bisa dilihat diantaranya ketika dia saat bicara. Bicaranya orang berilmu itu berbeda. Bicaranya orang yang tidak berilmu itu berbeda. Seperti itu ya. Kemudian wa inna kabiral qaumi la ilma indahu. Wa inna kabiral qaumi, dan sesungguhnya tokoh terpandang dan sesungguhnya seorang pemimpin, ya di sini kabiral qaumi diartikan seorang pemimpin, dan sesungguhnya seorang pemimpin la ilma indahu, yang tidak berilmu, seorang pemimpin yang tidak memiliki ilmu itu shagirun, kecil. Kapan seorang pemimpin itu nampak kecil, terlihat kecil? Idza tafat alaihil mahafilu. Idza tafat, apabila dia berkumpul alaihi mahafil, bersama kaumnya. Seorang pemimpin yang tidak berilmu itu akan nampak sekali. Mungkin cara bicaranya di depan umatnya, atau kemudian bicara di depan bawahannya, itu akan nampak sekali kalau seorang pemimpin itu tidak berilmu. Maka salah satu apabila kita itu memilih seorang pemimpin, salah satu yang harus kita lihat adalah dari segi keilmuannya. Karena seorang pemimpin nanti akan apa? Akan membawa bagaimana nasib yang dipimpin itu ke depan. Ya, jangan sampai kita memilih seorang pemimpin itu tanpa melihat ilmunya juga. Hanya karena orangnya bagus, misal gitu, hanya orangnya tampan, orangnya baik, jangan. Tapi dari segi keilmuannya juga harus dilihat. Karena apa? Seorang pemimpin nanti memimpin rakyatnya, memimpin bawahannya itu berdasarkan ilmu, bukan hanya sekedar memimpin saja. Nah, itu ya anak sekalian ya. Ini usah di sini percepat saja penjelasannya ya, nanti biar supaya tidak terlalu panjang videonya di sini. Kalau di kelas insya Allah nanti kita akan bahas lebih detail lagi, lebih jelas lagi. Tetapi karena di sini masih daring menggunakan media yang lain, maka supaya tidak terlalu membosankan, tidak terlalu lama, Ustadz persingkat saja penjelasan seperti itu. Oke. Kemudian anak-anak, untuk tugas mahfudzat ini
silahkan dicatat ya, silahkan dicatat mahfudot ini, kemudian dihafalkan. Ingat ya, tugasnya untuk pelajaran mahfudot pagi ini adalah menghafalkan mahfudot yang sudah diajarkan pagi ini. Ustadz, bagaimana cara menghafalkannya? Per judul ya. Kalau judul di kelas 1 itu hanya satu baris, tapi kalau di kelas 8 ini sudah per judul. Contohnya di sini judulnya adalah Al-Has So'ala Ta'lumi. Di sini ada tiga baris yang terdiri dari 6 bait. Itu ya. Jadi ini semuanya harus kita hafalkan semuanya. Harus kita hafalkan semuanya. Setiap satu judul ini yang terdiri dari 3 baris seperti ini lah. Besok kemudian disetorkan. Bagaimana nyetorkannya Ustadz? Sama. Nyetorkannya aja. Sekali maju itu harus setor mulai dari judulnya sampai bawahnya. Jadi setorannya tidak perlu pakai arti ya. Jadi kalau di kelas besok 1 kali pertemuan, kemudian pertemuan berikutnya setoran, dan seterusnya seperti itu sampai selesai materinya. Nah, karena ini kita sudah mulai materi yang pertama, maka pekan depan tugasnya adalah menghafalkan. Jadi silahkan nanti ini dicatat kalau perlu dicatat, kemudian silahkan dihafalkan, kemudian tugasnya adalah setoran mahfudot ini pekan depan ya, bukan hari ini setorannya tetapi pekan depan. Silahkan hari ini untuk menyicil saja ya, menyicil menulis dan menghafalkan. Baik, nanti untuk yang sudah menonton video ini sampai selesai, silahkan nanti kalian komen di bawah, komentar seperti biasa ya, menyertakan nama dan kelas. Sekali lagi, nanti bagi anak-anak yang sudah menonton video ini sampai selesai dan sudah mengerjakan tugasnya, silahkan menulis nama dan kelas di bagian komentar seperti itu. Baik, cukup sekian pertemuan kita pagi ini anak-anak ya. Semoga bermanfaat apa yang kita lakukan pagi hari ini. Semoga menjadi amal kebaikan kita dalam menuntut ilmu. Amin. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.